action let's go 저 건물을 찾으러 Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai modal kerja manajemen keuangan. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih modal kerja, jenis-jenis, dan contoh, serta lain sebagainya. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan dan memaparkan materinya. Nah, daripada teman-teman kepo nih, kita langsung saja masuk ke materinya. Di sini, saya akan menjelaskan bagian awal dari materi PPD kelompok kami, yaitu tentang pengertian modal kerja. Modal kerja atau dalam bahasa Inggrisnya disebut working capital adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Modal ini sangat penting karena berfungsi untuk memastikan agar perusahaan bisa terus menjalankan aktivitasnya secara normal dan lancar. Contohnya, modal kerja ini digunakan untuk hal-hal seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, membayar listrik, atau memenuhi kebutuhan operasional harian lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 konsep dalam modal kerja. Yang pertama, quantitative gross working capital. Konsep kuantitatif gross working capital, modal kerja dalam konsep ini adalah seluruh jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Fokusnya pada total dana yang tertanam dalam aset lancar, tanpa mempertimbangkan uang jangka pendek. Yang kedua, kualitatif net working capital. Konsep kualitatif net working capital, modal kerja dalam konsep ini adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Konsep ini lebih sering digunakan karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga, fungsional. Konsep fungsional ini menekan pada dana yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan laba bagi perusahaan. Tidak semua aset lancar dianggap modal kerja. Fungsional hanya aset yang secara langsung berkontribusi pada pendapatan. Nah, selanjutnya yaitu terdapat contoh dari konsep-konsep modal kerja. Kelompok kami hanya mengambil satu contoh saja, di mana satu contoh ini sudah mencakup dari 3 konsep tersebut, yaitu konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Kelompok kami mengambil laporan keuangan neraca dari PT Bongki Marshall Corp sebagai contoh ya teman-teman. Di sini saya akan membacakan laporan keuangannya. Nah, terdapat kas dan efek 20 juta, piutang dagang 60 juta, persediaan 80 juta. Total aktiva lancar 160 juta. Nah, kok bisa sih 160 juta? 160 juta itu dapat dari kas dan efek, piutang dagang, serta persediaan itu dijumlahkan semuanya ya teman-teman, menghasilkan total aktiva lancar. Selanjutnya yaitu terdapat mesin 70 juta, penyusutan mesin 14 juta, gedung 120 juta, penyusutan gedung 24 juta. Nah, semuanya itu menghasilkan 312 juta atau total aktivanya. Kok bisa sih 312 juta? Teman-teman pasti bertanya juga. Nah, 312 juta itu dapat dari 160 juta, kita tambah dengan mesin tadi yaitu 70 juta, terus kita kurangi dengan penyusutan mesin 14 juta, terus kita tambah lagi dengan gedung 120 juta, kita kurangi lagi dengan penyusutan gedung 24 juta, menghasilkan 312 juta. Nah, selanjutnya yaitu tabel sebelahnya yaitu terdapat hutang dan modal sendiri atau MS. Hutang terbagi lagi menjadi beberapa yaitu hutang dagang, hutang wesel, dan hutang lainnya. Hutang dagang pada laporan keuangan ini itu dapat 40 juta ya. Setelah itu hutang weselnya 25 juta, hutang lainnya 35 juta. Nah, total hutang keseluruhannya yaitu 100 juta. Selanjutnya ada modal sendiri atau MS.
Modal sendiri ini tuh dibagi lagi menjadi dua, yaitu modal saham dan laba ditahan. Modal sahamnya yaitu 200 juta, laba ditahannya 12 juta. Total hutang dan MS kita jumlahkan yaitu 100 juta ditambah dengan 212 juta menghasilkan 312 juta. Nah, itu merupakan laporan keuangan neraca dari PT Bongki Marshall Corp ya teman-teman, dimana kami mengambil contoh dari laporan keuangan tersebut. Nah, kita langsung saja masuk ke jawabannya. Teman-teman bisa melihat sendiri yaitu terdapat modal kerja kuantitatif. Nah, saya akan menekankan kembali mengenai konsep modal kerja kuantitatif, di mana seluruh jumlah dari aktiva lancar milik perusahaan. Cara menghitungnya adalah seluruh rekening aktiva lancar dijumlahkan. Maka yang dihitung adalah kas dan efek-efek ditambah piutang dagang ditambah persediaan. Maka totalnya lah yang kita sebut sebagai modal kerja bruto. Teman-teman bisa melihat modal kerja kuantitatif itu 160 juta, dimana kita sudah melihat dari laporan keuangan tadi ya teman-teman. Next yaitu modal kerja kualitatif. Nah, bila sebelumnya nih konsep kuantitatif hanya berkaitan dengan jumlah aktiva lancar, maka dalam konsep kualitatif ini modal kerja akan sangat berkaitan dengan jumlah utang atau utang yang pembayarannya harus segera dibayarkan. Untuk itu, sebagian aktiva lancar harus tersedia agar bisa membiayai kewajiban finansial perusahaan yang harus segera dilakukan. Tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional perusahaan ya teman-teman. Maka di sini kita perlu mengurangi antara total aktiva lancar tadi yaitu 160 juta dengan total hutang 100 juta, menghasilkan 60 juta. Itu merupakan modal kerja kualitatif. Next, yang terakhir yaitu modal kerja fungsional. Teman-teman bisa melihat ya, modal kerja fungsional itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu modal kerja real dan modal kerja potensial. Kita akan membahas yang pertama yaitu modal kerja real. Modal kerja real itu kira-kira apa ya? Nah, modal kerja real adalah dana yang sudah dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Teman-teman bisa melihat yaitu terdapat kas 8 juta, kita ambil tadi dari tabel. Terus piutang dagang 75% menghasilkan 45 juta. Kok bisa 45 juta sih? Itu bisa 45 juta karena 60 juta kita kalikan dengan 75%, menghasilkan 45 juta. Persediaannya 80 juta, penyusutan mesin 14 juta, penyusutan gedung 24 juta. Nah, semuanya itu dijumlahkan dan hasilnya itu 171 juta. 171 juta ini merupakan modal kerja real ya teman-teman. Next yaitu modal kerja potensial. Modal kerja potensial ini terbagi menjadi dua saja, yaitu efek-efek dan margin laba piutang. Efek-efeknya 12 juta. Jika kas tadi 8 juta, pastinya efek-efeknya tuh 12 juta dong. Kan tadi kas dan efek-efeknya tuh 20 juta. Kasnya 8 juta, efek-efeknya pasti 12 juta dong. Oke. Margin laba piutang 25%. Nah, kok bisa hasilnya 15 juta ya dari gambar ini? Oke, hasilnya bisa 15 juta karena 60 juta tadi yang sama dengan piutang dagang tadi itu kita kalikan dengan 25%, hasilnya 15 juta. Nah, kedua akun tersebut dijumlahkan menghasilkan 27 juta dan itu merupakan modal kerja real. Jenis modal kerja. Modal kerja permanen. Dana minimal yang harus selalu ada untuk menjalankan operasi bisnis dasar secara terus-menerus. Sifatnya stabil dan tidak berfluktuasi dengan aktivitas harian. Primer, tingkat paling rendah yang mutlak diperlukan agar bisnis tidak berhenti total. Normal, tingkat yang diperlukan untuk operasi pada volume produksi atau penjualan rata-rata. Pembiayaan idealnya dari sumber dana jangka panjang, misal modal sendiri, modal kerja variabel atau variable working capital.
Modal kerja variabel. Dana tambahan yang jumlahnya berubah-ubah sesuai fluktuasi aktivitas bisnis, misal peningkatan penjualan, musiman, atau kejadian tak terduga. Musiman untuk menghadapi puncak permintaan atau produksi di musim tertentu. Siklis untuk fluktuasi permintaan jangka panjang sesuai siklus ekonomi. Darurat untuk menghadapi kejadian tak terduga, bencana, kerusakan mesin. Pembiayaan idealnya dari sumber dana jangka pendek, misal pinjaman bank jangka pendek. Masa perputaran modal kerja. Pengertian: masa perputaran modal kerja atau sering disebut siklus operasi kas atau cash conversion cycle adalah durasi waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah investasi awalnya dalam modal kerja, persediaan, piutang, menjadi kas kembali dari penjualan. Tujuannya untuk mengetahui seberapa efisien perusahaan dalam mengelola modal kerjanya dan mengkonversi investasinya menjadi kas. Semakin pendek masa perputaran, semakin cepat kas kembali yang menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dan likuiditas yang lebih baik. Kemudian kita akan membahas tentang metode perputaran modal kerja. Dengan metode ini, kita dapat menghitung besarnya modal yang digunakan dengan cara menghitung elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Laporan yang kita gunakan dalam perhitungan perputaran modal kerja ini adalah neraca dan juga laba rugi. Yang pertama, perhitungan perputaran kas, yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata kas. Penjualan kita ambil dari laporan laba rugi yang 24 juta dan rata-rata kas dari neraca kas 2016 ditambah kas 2017 dan dibagi 2. Maka menghasilkan 120 yang artinya dalam 1 tahun kas perusahaan jaya berputar atau digunakan kembali sebanyak 120 kali untuk menghasilkan penjualan. Yang kedua, perhitungan perputaran piutang, yaitu dengan membagi antara penjualan dan rata-rata piutang. Nah, penjualan kita ambil dari laporan laba rugi 24 juta dan rata-rata piutang dari neraca piutang 2016 ditambah dengan neraca piutang 2017 dibagi 2. Maka menghasilkan 30 yang artinya dalam 1 tahun piutang dagang perusahaan jaya berhasil ditagih dan diubah menjadi kas dari laporan laba rugi 24 juta dan rata-rata piutang dari neraca piutang 2016 ditambah dengan neraca piutang 2017 dibagi 2. Maka menghasilkan 30 yang artinya dalam 1 tahun piutang dagang perusahaan jaya berhasil ditagih dan diubah menjadi kas sebanyak 30 kali. Yang terakhir, perhitungan perputaran persediaan, yaitu dengan membagi antara penjualan dengan rata-rata persediaan. Nah, penjualan kita ambil dari laporan laba rugi 24 juta dan rata-rata persediaan dari neraca persediaan 2016 ditambah dengan neraca persediaan 2017 dibagi 2. Maka menghasilkan 25 yang artinya dalam 1 tahun persediaan perusahaan jaya berhasil dijual dan diganti sebanyak 25 kali. Jadi, kesimpulannya modal kerja adalah dana vital untuk operasional sehari-hari perusahaan, memastikan kelancaran bisnis. Konsepnya mencakup aspek kuantitatif, total aset lancar, kualitatif, net aset lancar, dan fungsional, aset yang berkontribusi pendapatan. Ada 2 jenis permanen, minimal selalu ada, dan variabel berubah sesuai kebutuhan. Perputaran modal kerja mengukur efisiensi pengembalian dana dari investor. Aset lancar dihitung melalui analisis perputaran kas, piutang, dan persediaan. Pengelolaan modal kerja yang efektif krusial untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas perusahaan.